إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والرسل سيدنا محمد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا عباد الملك المسلم رب العالمين. السلام عليك يا قدنا السلام عليك يا من قام السلام عليك يا من سلم عليه جبريل وبلغ السلام من الله الجليل. السلام عليكم وعلى من حولك وعلى جميع الأسرة وذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا حاضرين عليها وأمتنا بالأسرار اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم درجاتها في الجنة والكرامة صلى الله عليه وسلم وحسنها وكرامتها وعلومها وأهلنا في الدنيا وارزقنا منه بدعاء وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ولا نسأل من شر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والعود المورود انصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نبخة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرار الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وميزاته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بأنشته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازرته ونصرته. أما بعد. Yang ulun hormati dan muliakan para habaib, para guru-guru agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hadir di tengah-tengah kita. Ada Guru Marzuki, ada Guru Gusti Ilhami, banyak gurunya malam ini. Ada Guru Jaina, ada Guru Masruhan, terlebih lagi Sahibul Bait Ustaz Muslihuddin. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan jalan-jalan dakwah hubungan sidin dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dimulai tadi dengan pembacaan sholawat oleh adik-adik kami, bimbingan dari Ustaz Gusti Ilhami. Masya Allah, mudah-mudahan bulan sidinnya istiqomah, dan mudah-mudahan ini menambah berkahan di kampung kita. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam
Tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sabarataan ahli keluarga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harinya mendung gerimis tapi gerah lah. Insyaallah luar biasa loh. Karena kalau kita mulai ini Allah yang bisa menciptakan ini. Insyaallah taala buat sini. Mudah-mudahan keringat nang keluar dari diri buhan pian ini menjadi pemberat amal soleh nanti tatkala amal kita dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi habis satu kulit mandi dulu. Gerah ya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Majelis malam ini majelis yang luar biasa. Sudah setahun lah, sudah guru nih, lebih kan setahun. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Jadi amal nang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu nang kayak apa? Nang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit, apalagi ini banyak amalnya. Mulai hajian, orang baca Yasin, banyak amalnya. Apalagi banyak makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini bujur-bujur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat datang Ustaz Hansan ini insyaallah. Banyak mana majelis ini guru datang. Mudah-mudahan nambah keberkahan di kampung kita. Ulun jujur aja bila tak kumpulan buhan guru ini insecure rasanya sekarang kumpulan dia ulun. Jadi insya Allah kada lawas ulun paling 2-3 jam aja. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berbicara tentang Sayyidatuna Khadijah, masya Allah ini kada ada habis, masya Allah. Mudah-mudahan dapat terkasih ini. Kada ada habisnya, apalagi ini sudah diulang-ulang. Dan kita nang mendengarkan ini semakin kayak apa kita itu lawan Khadijah, dipadahkan kayak apa Khadijah itu dermawannya, kayak apa pengisah, insya Allah sudah diulang oleh guru-guru kita. Jadi ulun membacakan sedikit saja karena ini sudah hatam kayak banyak guys seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena judulnya kan pembacaan nanti menurunkan dan membaca, berarti kesalahannya. Jadi baca sedikit barang asal ada yang dibaca. Sebagian dari keutamaan Sayyidatuna Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah untuk selama-lamanya melupakan cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga keluarga Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim sesuatu hadiah untuk keluarga Sayyidatuna Khadijah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa pada setiap membagi-bagi rezeki untuk sahabat juga untuk keluarga Sayyidatuna Khadijah. Ini kisah waktu Sayyidatuna Khadijah itu sudah wafat. Khadijah ini sudah kada ada lagi. Namun kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah ini kada lekang oleh waktu dia. Kada pernah berkurang sedikit pun. Walaupun Khadijah sudah kada ada, namun Sidin itu merasa apabila kan dalam riwayat itu amun Sidin menyembelih kambing atau domba, Sidin sisihkan, diambil bagian-bagian yang baik daripada daging tadi diberi kepada siapa? Sahabat-sahabat Khadijah. Dan ini adalah sebuah sunnah. Jadi umpamanya kita ini diisi keluarga, kuitan kita umpamanya sudah meninggal, salah satu wujud kita ini berbakti kepada keluarga kita tuh menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat kuitan kita. Makanya abah kita ini sudah meninggal, mama kita ini sudah meninggal, siapa besti Sidin ini semasa Sidin hidup, kita silaturahim kepada Sidin ini sebagai wujud kita itu berbakti lawan orang tua kita. Itu yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya nih Rasulullah lawan Sayyidatuna Khadijah. Khadijah ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi kisahnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kada bisa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai kayak itu cintanya lawan Khadijah? Sampai-sampai Aisyah itu diceritakan cemburu. Kada pernah ujar Aisyah aku tuh cemburu kepada istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain.
kecuali hanya lawan Khadijah aja. Padahal Khadijah ini ada lagi orangnya. Dan cemburu itu masih ada artinya. Karena kalau kita bayangkan kayak apa cinta Rasulullah. Jadi kita ini amun sampai kada cinta lawan Khadijah, kada kayak mana sudah berulang ya belah. Sampai-sampai orang yang paling mulia baginda Rasulullah SAW kayak itu tuh perlakuannya lawan Khadijah. Makanya itu kita di tiap bulan diulang-ulang. Kada bosan-bosan kita mendengar keutamaan Khadijah. Mudah-mudahan keberkahan Khadijah ini turun di kampung kita, keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berkat kita mengulang-ulang kisah Khadijah ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke itu? Karena Khadijah mengajarkan kepada kita apa itu arti sebuah cinta dan pengorbanan. Jaga kita itulah bahasanya tuh. Khadijah itu orang paling sufi di kampung. Rasulullah sallallahu alaihi menikah dengan baginda Rasulullah. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah itu apa? Dasiruni, balik ke rumah mengkitir awak. Maka diselimuti oleh Khadijah. Engkau pasti dimuliakan oleh Tuhanmu karena engkau ini menjaga silaturahim ya dia. Dihimungi, begitu dihibur dalam semua keadaan. Belum lagi harta beliau habis, kayak apa pengorbanan beliau, bukan hanya harta jiwa. Kayak apa beliau diboikot selama 3 tahun, habis harta beliau. Dan ini mengajarkan kepada kita arti berkorban demi agama. Ada demaniwas gara-gara pian bang sampai habis harta. Gara-gara tak kawin lawan pian bang, makanya sampai habis harta. Dimusuhi orang kampung yang asalnya dihormati, kada dihormati orang lagi. Gara-gara makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta luar biasa kepada memuliakan Sayyidatuna Khadijah walaupun beliau sudah wafat. Nah, apalagi kita ini sudah bulan Zulqa'dah. Nih kayak apa arti berkorban bagi kesan kita. Paksa sedikit dimasukkan supaya bertambah sapi kita ini. Ada 12. Kayak apa kurban? Kayak apa berkorban itu? Arti berkorban. Khadijah sudah mengajarkan kita arti berkorban itu bukan hanya harta jiwa habis, harta sidin tadi yang 3/4 dari kekayaan Mekah itu ampusin habis sampai sidin itu dalam riwayat waktu diboikot itu sampai makan daun sidin, makan kulit binatang yang sudah dikeringkan, saking gak ada lagi yang dimakannya. Padahal orang sugih yang biasa makannya kayak apa sedih. Sampai ke itu berkorbannya beliau demi agama. Jangan kada beliau kada sampai mungkin dakwah la ilaha illallah sampai ke kampung kita saat ini. Dia Khadijah itu luar biasa kesan agama kita nih, luar biasa mendukung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkorban untuk kita tuh kayak apa? Kayak apa Nabiullah Ibrahim menantikan anak lawasnya. Sudah lahir anak lagi lucu-lucunya, diperintahkan untuk mengorbankan kayak apa. Dan ini sudah dilakukan Khadijah. Berkorban itu contohkan lawan kita. Jadi setiap diri kita ini Pak, setiap diri kita kalau kita pandang dari cerita tadi, maka kita pandang setiap diri kita ini adalah Ibrahim. Ibrahim itu adalah wujud seorang hamba. Ibrahim ini perwujudan dari seorang yang menghamba kepada Tuhannya. Kemudian Ismail adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang kadang-kadang melalaikan kita. Sedangkan perintah berkurban ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian kecintaan kita. Dan Ismail kita masa kini ini macam-macam baik. Ada nang Ismail kita tuh keluarga kita, anak kita, gawian kita, pangkat jabatan kita dan lain sebagainya. Namun bisakah kita mengorbankan Ismail kita tatkala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala datang? Tatkala kita mempunyai sebuah
apalah bahasanya tuh, tanda tangan kita di berharga guru. Bisakah tanda tangan kita ini kita anukan gasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang harta kita, anak kita ini melalaikan datang perintah Allah. Mana kita pilih ini? Siapkah kita mengorbankan Ismail kita, meninggalkan kepentingan pribadi kita tatkala ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan inilah wujud berkurban tunang sewujud-wujudnya. Kalau kita mengalahkan hawa nafsu kita terhadap kecintaan kita terhadap Ismail yang kita miliki. Apa Ismail kita itu? Bagian yang tahu. Nang kadang-kadang melalaikan kita tuh dari perintah-perintah Allah. Nang kadang-kadang gara-gara Ismail yang kita miliki itu kita itu tadi Pak durhaka terhadap perintah-perintah Allah. Dan pelajaran berkurban ini sudah totalitas dilakukan oleh Sayyidina Khadijah, diajarkan kepada kita. Kada ada lagi dicinta non dunia harta. Itu jam berapa sudah? 2 jam sudah. Bapak Allah sudah. Ustaz. Gantian lah. Nah, bukan ini kipas angin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita nih bulan Zulhijjah. Hidup berapa lama? Hidup 12 lah. 12 ke 12. Nah, ada los lagi kita ini berkurbanan. Ujian Nabi, barang siapa yang memiliki kelapangan mampunya ada berkurban dan ini ada berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kita niatakan baik berkurban. Jadi berkurban nih kebanyakan juga. Nah, tahun menurun kesalahan di ragu-rakan guru. Kebanyakan masyarakat kita ini beranggapan berkurban itu sekali seumur hidup guru. Pian sudah berkurban sudah berapa tahun berapa semalam kan? Ada kalau 15-20 tahun yang lalu. Dikira sudah tuh hampir kesunahan berkurban tuh ada lagi. Dikira tuh kan. Berkurban itu sunnah tiap tahun bagi kita yang memiliki kemampuan. Nang memiliki kemampuan ini kita nang tahu mengukur diri kita nih mampu atau kada. Ganti HP Ipong Filmek apa ini 17 kawa dulu lah. Kan berkurban bisa kan kawa. Cari kupon lah. Cari kupon lah juga. Masa kan kawa kita. Masa kada kawa. Jadi kita gula mohon maaf kalau salah. Namun kita tuh membujur niat berkurban karena kawat tahun ini. Nah, kesan guru muslim dan sidin ini kan. Tawayakan kena tabungan nang 2 tahun. Namun nang setahun kena bayar 300. Ulahakan nang 100.000 sebulan. 2 tahun kena hanya berkurbannya. Namun kada kawat juga. Kayak guru aku yang jauh. Jadi supaya kada ada lagi alasan nang kada kawat berkurban itu. Supaya kita ujar Nabi, amun kita tuh berisi kemampuan, kata mau berkorban jangan dekati tempat sholat kami. Jadi Masya Allah itu tuh sebuah peringatan yang sangat luar biasa. Amun ada kemampuan, jangan kada berkorban. Sebulan lagi Insya Allah menampung berapa 500 ke hasil cahaya cukup lah. Sampai lah 100 hari cukup dulu lah. Amun nanti 100.000 aja sehari. Diniatakan, namun karena kalau tahun ini niatakan tahun kena hendak buka celengan di rumah sorangan silahkan. Karena kawa setahun target nang 2 tahun, karena kawa 3 tahun, karena kawa juga nggak uang lagi. Jadi mau target 3 tahun itu kan 3 tahun sekali ini bantuan berkorban. Diniatakan, namun kada diniatakan kada sanggup tarus saya bantuan kada kawa ini karena kawa tarus saya, kada kawa. Belum bayar jual kita belum ditagih sih. Jangan ditagih mereka. belum bayar. Diniatakan kita mudah-mudahan kita ini dimampuakan sebentar. Namun dimampuakan kita nih kada usah sekampungan gue yang hadir di majelisnya aja insyaallah 20 tahun kita sampai juga di masjid panitianya aja lagi nih. Jadi bukan tentu pada sekali seumur hidup Pak. Karena ada nang beranggapan sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pulang, Masya Allah lawasnya sudah. Sampai kita ingat lagi harga sapi berapa tuh dulu 15 tahun yang lalu, harga kambing berapa waktu itu, minyak naik terus nih. Allah,
Tapi sapi tetap aja lelah karena empat harga minyak lah. Tetap aja. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedikit ya. Nah, ini tadi. Ini Khadijah mengajarkan kepada kita makna pengorbanan. Karena pengorbanan beliau yang begitu luar biasa itu, makanya Rasulullah SAW saking cintanya, mudah-mudahan kita ini mengkawa berusaha berkorban dalam segala hal tadi Pak. Mudah-mudahan mendapatkan cintanya baginda Rasulullah SAW. Sampai maka dada lagi yang kita harapkan nanti saat pengadilan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Tatkala kita disidang tanpa pengacara, kita tuh disidang sorangan aja lagi, tidak ada pengacaranya. Namun di dunia mun berduit masih kawa kita bayar pengacara. Namun di dunia masih banyak berisi kenalan pembuhan petinggi masih kawa kita minta tolong. Namun kada dibebaskan ya pasalnya barang diringan-ringankan masih kawa kita di dunia. Namun kita diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kada ada lagi yang kita harapkan kecuali pertolongan dari baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini diberi syafaat seberkah diberkati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu murni atas kesalahan ulun pribadi. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lawan buhan pian sabarakaan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sudah doa, sudah kan jadi niat yang baru. Sudah sambil wilayah. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilan ya Allah jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamatina ka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qtubi salamata wa sihata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat minal khadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awladina wa amwalina wa afiyatan fi adasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Allah tambah doa.